Kembali malam ini kita lanjutkan kajian Sirah Nabawiyah, tapi karena momennya hijrah, pengurus mengambil tema, mengambil ibrah dari sejarah hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Waktu sama aja biasa pengurus. Kalau semua biasa berarti masuk. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun kita memperingati tahun baru hijrah itu di bulan Muharram, tapi sebetulnya peristiwa hijrah itu terjadi di bulan Safar. Kenapa diambil Muharram? Di zaman Khalifah Umar bin Khattab, ketika ingin menetapkan tahun baru hijriah, berundinglah mereka. Dari mana itu mulai tahun baru hijriah? Maka mereka berpandangan karena bulan Zulhijjah orang dari seluruh dunia berkumpul dalam pelaksanaan ibadah haji, pulang ke kampung disambut oleh bulan Muharram, maka bulan Muharram walau itu mulai tahun baru. Tapi hijrah itu sendiri dilaksanakan Rasulullah mulai berangkat dari rumah di bulan Safar sampai di Madinah tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi Nabi itu lahir 2 Rabiul Awal, sampai di Madinah 2 Rabiul Awal, nanti wafat 12 Rabiul Awal. Nggak ada kita mungkin cerita kan, lahir 2 Rabiul Awal, pindah dari Kampar ke Batu Muara 2 Rabiul Awal, meninggal 2 Rabiul Awal. Nggak ada cerita kan. Tapi Nabi lah dipilih oleh Allah Ta'ala tanggal. Hari itu hari Kamis, tanggal 26 Safar. Berkumpullah 14 orang pemuka Quraisy, Ninyak Mamak Godak di Nagoi kalau istilah awalnya, di sebuah tempat namanya Darun Nadwa. Darun Nadwa sendiri adalah sebuah tempat tempat berkumpulnya, bermusyawarahnya para pemuka masyarakat Mekah. Kalau kiawak balai-balai. Siapa dulu yang membuat? Namanya Qusay. Qusay punya anak namanya Abdul Manaf. Abdul Manaf punya anak namanya Hashim. Hashim punya anak namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya anak namanya Abdullah. Abdullah punya anak namanya Muhammad. Jadi dalam Nadwa ini membuat datu ujung Rasulullah. Apa isi agenda rapat mereka? Babo jauh melenyapkan Muhammad. Itu inti. Lah gue gitu deh Muhammad. Lah banyak orang coy lagi bini. Lah banyak coy anak joya. Mama kemanakan lah banyak berbantah. Gara-gara pujian bernama Muhammad. Kini pak jauh deh kita melenyapkan Muhammad. Sampai melewat. Mausullah salah seorang peserta rapat namanya Abul Aswad. Abu artinya bapak, Aswad artinya hitam. Abul Aswad pak hitam. Apa kata Abul Aswad? Awak buang Muhammad jauh-jauh dari kota Mekah. Kalau ndak adunya di Mekah, aman nabayawak. Alaunya di kota Mekah. Dirundikanlah usulan kok. Muncul kikio. Kalau Muhammad lain kalau di kota Mekah, bertambah bebasnya berdakwah, bertambah banyak pengikut isu, tambah bahaya Pak. Usulan kok ditolak. Musul yang kedua namanya Abul Bakhtari.
Abu-abu aja dalam tubuh sana. Abu janda aja tak tahu. Apa kata Abu Bakhtari? Wabun kerangkeng. Masuk Muhammad dalam. Letak di doket Ka'bah. Biarkan berpanas berhujan sampai Muhammad mati. Dipikir-pikir lah apa plus minusnya. Kalau sempat pengikutnya melihat Muhammad menderita, mereka tak akan membiarkan. Maka bawa nanti di kota Mekah. Muhammad kalau nak mulai banyak pengikutnya. Akhirnya muncullah pimpinan sidang. Namanya Abu Jahal. Akan Abu juga kan? Kata Abu Jahal, wajahnya orang yang paling jago di kota Mekah. Banyak pedang paling panjang, suruh dia menikam Muhammad. Suruhnya membunuh Muhammad. Selesai. Mulai kan ditemu usulan Abu Jahal. Abu kan artinya bapak, Jahal bongak. Apa bongak? Ini jadi pimpinan sidang dia. Yang peserta bongak lah boleh kan? Biasa kalau bunggu bongak, dia jadi pemimpin pasti dia paling bongak. Tapi ketika itu bongaklah Syekhum minal Najd, seorang kakek tua dari Najd. Apa kata kakek tua ini? Dia ngomongkan nanti ternyata diketahui bahwa dia adalah iblis yang menyamar jadi manusia. Bos senang kalau rapat-rapat penting kok iblis soto. Apa kata iblis? Kalau seperti itu nanti akan muncullah perang antar keluarga. Tentu mau keluarga Muhammad dicari siapa orang yang membunuh. Akhirnya kok masalah apa sama, tapi jatuh menjadi masalah pribadi. Awak kan itu banyak kan? Ada seorang yang kowe menentang judi di batu bola. Akhirnya seorang togaknya disesongkonnya doang. Maka bagaimana caranya? Kata Syekh dari Najd ini, kalau kalian kan membunuh Muhammad, bunuh dia bersama-sama. Buat Iko adalah masa yang membunuh. Kalau masa yang membunuh ada tuntutan hukum. Jadi masing-masing suku utus satu orang pemuda yang paling gagah untuk membunuh Muhammad. Di Mekah ada seboleh suku utus seboleh uang satu orang dari masing-masing suku. Kampung ke rumah Muhammad malam hari, bunuh bersama-sama dalam kegelapan. Tidak tentu siapa yang menikah. Kote usulan yang paling mantap di peserta sidang. Jadi temulah usulan Abu Jahal, tapi direvisi sakete de iblis. Pagi dia berunding, siang datang Jibril kepada Rasulullah. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar rencana, Allah juga punya rencana, tapi rencana Allah lah yang paling baik. Berjalan Rasulullah menuju rumah Abu Bakar siang-siang itu juga. Menengok Nabi berjalan siang datang ke rumah beliau, Abu Bakar lama nyambut. Kau pasti ada masalah godang. Apa sebab? Nabi tak pernah bertamu siang hari. Nabi kalau bertamu biasa kalau tak sudah sholat subuh, kalau tak sudah sholat asar, sudah sholat zuhur jam. Apa sebab? Jam makan uang. Awak adalah hobi minta jam makan bertamu kan? Kalau Nabi bosan tak pernah. Maka kalau berotak dia Abu Bakar, kau pasti ada masalah besar. Akhirnya datanglah Rasulullah, bercerita Rasulullah dengan Abu Bakar, nanti malam saya akan meninggalkan kota Madinah. Tule mulia dan soto pai bersama engkau ya Rasulullah, kata Abu Bakar. Lain menangi Abu Bakar ketika itu. Apa yang menangi? Menangi dan gembira karena diizinkan menemani Rasulullah. Padahal kau mau tantangan, tapi dia menangis. Kenapa?
bangga hatinya karena akan menemani Rasulullah dalam peristiwa yang sangat penting. Ulang Nabi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam itu Nabi bersikap seperti biasa. Uang kafir Quraisy sudah disurvei dengan kojo Rasulullah tiap malam. Kebiasaan Nabi itu sudah sholat isya pasti tidur. Lewat tengah malam pasti keluar rumah menuju Ka'bah sholat tahajud. Tiap malam Rasulullah cerita. Jadi pada lolok Nabi itu sudah isya Nabi pasti lolok. Jadi kalau awak nak meniru lolok Nabi sudah isya itu jam 2 dapat tidur. Jangan tengok juga ikatan cinta. Lolok bekal lewat tengah malam jago. Jangan itulah Rasulullah tiap malam. Malam itu Rasulullah orang datang menuju rumah Rasulullah. Kalau jam 7 lagi mau boleh Bapak sekalian. Nabi lu banyak berhijrah kan ya. Kamu aja 10 mereka tahu mandel. Jam bahasa boleh orang ditunggulah di luar rumah Rasulullah. Mereka tak masuk karena mereka menunggu di luar rumah ini lah tentu pasti mereka jam 2 boleh lewat. Kalau tiba di jam awal Muhammad pasti keluar. Tapi malam itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disuruh dengan Ali lolok di tempat inyong pakai selimut Rasulullah. Kalau dalam kitab Rahiqul Maktum berbunyi situ selimut Rasulullah itu adalah Hadramiyul Akhdar, selimut yang dibeli dari Hadramaut Yaman, warnanya hijau. Jadi selimut Nabi itu hijau warna, karena Nabi memang suka warna hijau. Kalau awak sayang ke Rasulullah, sukai warna yang disukai Rasulullah. So beda lagi itu kau sia so jantan minta tu kau hijau. 20 ni. Kau tanda cinta dari Rasulullah. Maka tidurlah Ali malam itu. Akan keluar dibaca oleh Rasulullah surat Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa awshaynahum wa hum la yubsirun. Kami buat di depan mata mereka penutup, di belakang penutup, sehingga mereka tak bisa melihat. Maka tidak nampak dengan kafir berseboleh tadi dan Rasulullah qala. Cuma jadi baca-baca lo berseboleh kan cucu pula memang kuinya. Sebanyak ayat menghilang kan. Kalau Nabi Bapak sekalian, sampok pula dia Rasulullah mengambil pasir, menaburi kepala mereka dengan pasir. Apabila taklah Rasulullah cik-cik penuh moga seungguk pasir di atas kepala mereka. Lalu pun Nabi berlalu ke rumah Abu Bakar Siddiq. Malam itu dia belum meninggalkan kota Mekah. Kota Madinah ada di arah utara, maka dia pergi ke selatan lebih kurang 5 mil. Ada sebuah gua namanya Gua Sur. Di situ Rasulullah berlindung. Sementara yang seboleh tadi ditunggu je sampai hampir subuh ladak tawanai lewat lawak. Mengapa boleh sikong nunggu Muhammad kali? Tak kicau kali. Tidak tak kicau di antara yang kalau mai tadi malam. Tak kicau kali Muhammad lah kalau lah tinggal kalian deh. Kita tengok pola kalian kalau bakal siap saudara. Ibu ada Muhammad. Silau yang sangka belakang. Alunnya. Tiada lobo bakalungnya dalam kau. Kita tengok siapa yang lalu. Begitu masuk ke dalam ditengok ternyata yang tidur itu adalah Ali bin Abi Thalib. Tinggi Ali di Mekah. Kenapa Ali tinggal? Pertama untuk mengecoh. Yang kedua untuk mengurus urusan muamalah Rasulullah. Rupanya orang Mekah itu sangat percaya ke Nabi.
Maka mereka menetapkan uang mereka menitipkan uang mereka ke Rasulullah. Mana ni nak bakal ke Rasulullah dititip. Tapi mereka memusuhi Nabi. Itu nak kajian. Maka ketika Nabi ingin meninggalkan kota Mekah, di posan kali dia, di catatan dia, petisianu sekian, petisianu sekian, petisianu sekian. Beko kalau dia meninggalkan kota Mekah, wa bagi-bagikan kembalikan uang ini kepada mereka. Jadi itu pun yang membayar hutang. Nabi kalau menyukai sholat, kalau ada sahabat meninggal, kalau sholat jenazah, balik Nabi ke belakang. Tanya ada Rasulullah, kau yang meninggal ada hutangnya Rasulullah. Pernah suatu kali bawa sahabat Nabi, ada ya Rasulullah, ada hutang 2 dinar. Sedinar itu lebih kurang 2,5 juta. 2 dinar 5 juta. Apanya Rasulullah? Kalau ada hutang, kalau dia menyolatkan, dia tidak ada soto menyolatkan. Acuan itu hebat sangat. Nabi tak mau menyolatkan orang yang berhutang. Itu maka hati-hati kita berhutang. Awak selili ibu awak dah hutang itu sudah boleh kan? Toma itu bini jenis tunai. Saya terima nikah sianu binti sianu dengan mas kawin saya perangkat alat sholat tunai. Itu jenis tunai. Lain itu hutang sudah kadang-kadang. TV lah hutang, spring bag lah hutang, sofa lah hutang kan? Boleh motor, hutang ke sesuatu. Maka salah satu ajaran Nabi, jangan berhutang dalam itu. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, masuk mereka ke dalam. Tengok dia Abu Jahal, siam atau Abu Jahal. Mana Muhammad ini? Dalam tunainya Nabi, boleh tanpa perai lagi ketika itu. Iko pasti kau Abu Bakar dan mereka. Kau jauh kau Abu Bakar. Tiba di Abu Bakar, pasuana Abu Bakar, namanya Asma. Tanya oleh mereka, mana yang kau di dalam tunda pak? Lagu dia tanpa perai pulau Asma. Dia bos orang kalau orang apa nama kalau panik, sododoke ditampau oleh kan? Ada ni cina itu kadang-kadang apa doke kau nak tampau. Babanta je lagi bini, kucing kadang-kadang kau nak tampau. Hati-hati kucing kau bisa nanti awak nanti kau tidak pernah bertaala. Sebab kata Rasulullah, kalau ada kambing menanduk kambing lain, kambing ni kau nak tanduk dan nanti akan menuntut di hadapan Allah. Boleh kucing kita tampau kan? Inyo babanta kedua ya Allah. Dia yang ditampau deh. Tapi itu ni kucing sudah bertaala. Bahwa apa ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya mereka mencari sampailah mereka nanti di Gua Hira, di Gua Sur. Di Gua Sur itu apa ibu dirahmati Allah letakkan Abu Bakar. Mandang dekat sebab gua itu agak curam ke bawah. Dan gua sudah di bukit yang kita tengok. Mandang dekat nampak dari kaki-kaki mereka kata Rasulullah. Kata Abu Bakar. Tapi apa kata Rasulullah? Ma zannuka bisnaini fallahu thalithuhuma. Hei Abu Bakar, wa sangka dua kita di dalam. Ada Allah yang ketiga. La tahaq wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih wahai Abu Bakar. Allah Subhanahu Wa Taala bersama kita. Maka hilang tapi Abu Bakar. Rupanya takut, sedih, semua yang menghantui pikiran awak. Kalau awak dah masuk ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala, hilang ke sesuatu. Cuma itu tidak payah kan? Merasakan kehadiran Allah itulah yang payah. Itu maka kita diajar untuk berzikir. Akhirnya mereka pun pergi. Sebelum masuk tadi bapak ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nak masuk mereka ke dalam gua, ditolak dia Abu Bakar, tunggu ya Rasulullah. Jangan engkau yang masuk pertama ya Rasulullah. Biar dia yang masuk pertama ya Rasulullah. Saya khawatir kalau di dalam ada binatang buas, nanti dia akan menerkammu ya Rasulullah. Jadi kalau ada binatang buas dalam, kalau kan diterkam, biar dia yang diterkam dari pertama ya Rasulullah.
Maka masuklah Abu Bakar. Tiba di dalam gua itu sempit, bukan gua yang besar. Duduklah Abu Bakar. Kemudian dia diunjun dari kaki. Bersandar Abu Bakar di dinding gua. Nabi lolok dia di paha Abu Bakar. Abu Bakar pun tololok pulau sambil menyandar. Kau kalau ada orang menyandar di masjid ke dinding tumit yang motor, jadi ngaku dah lolok. Terus sedang menghayati perjuangan Abu Bakar di dalam puasa. Maka berbaringlah Rasulullah di atas paha Abu Bakar. Coba bayangkan itu dekatnya mereka bersahabat. Tapi nampak di Abu Bakar di ujung kakinya ada lubang. Kau jangan ada binatang berbiso di dalam. Dituntut di Abu Bakar ketemu. Rupanya betul ada binatang berbiso di dalam. Digigit di Abu Bakar. Awak kalau gigi pasti terkelanjau. Terkejut. Abu Bakar kesakitan, tapi badannya tak bergetar. Tak mengait badan. Apa sebab? Tak ingin mengganggu tidur Rasulullah. Tengok dia wajah Nabi, nak seketik salju. Maka ditahan sakit Abu Bakar. Sakit bisa ditahan, tapi air mata ternyata tak bisa dibendung. Dan manahan sakit manitiu air mata Abu Bakar. Ditimpu oleh wajah Rasulullah. Itu yang membuat Nabi terbangun. Mana kata nampak wajah Abu Bakar lah basah dari mata. Duduklah Rasulullah. Apa dia mana ni wahai Abu Bakar? Kaki dia digigit dan binatang babiso ya Rasulullah. Maka berdoalah Nabi, dia ambil ayu liur dia sere kaputan kena gigit. Hilang kali sakit kita bertuju. Cuma sama ni tadi kan di situ boleh rumah kan kalau dah sampai kaji ke kilo. Beko gigi kaki laki beko ada seposan secopet tu melepuh jauh liu kan. Bertambah sakit bertambah baru bantah ni tapi sudah itu. Bahawa apa ini dirahmati Allah, malam Jumat Nabi di situ. Berapa lama Nabi di dalam? 3 malam. Malam 27 Safar, malam 28 Safar, malam 29 Safar. Sondok Nabi di dalam. Berapa jauh dia Nabi makan? 3 malam ada yang tukang mantau makanan. Anak Abu Bakar yang tadi kono tampau, namanya Asma binti Abu Bakar. Wang Arab itu dulu ada namanya takoh, kain panjang model kika sawat lalu kalau nyebak rojo di koben dia ke pinggang itu namanya takoh. Maka pasal lah dia ayahnya Abu Bakar kalau kau main kau nak paluit makanan itu dengan ditakoh engkau. Nah jangan turun. Bapak cowok yang ada ayu, ada makanan bola 2 ditakoh kau. Secik jadi pengambil makanan, secik jadi pengambil air. Maka akhirnya orang Arab, para kaum muslimin di kejadian itu diimbau oleh Asma dengan sebutan Zatun Nitaqain, orang yang memiliki 2 nitaqah, pengambil kekuasaan jadi di bola. Dia malam untuk menghilangkan jejak, ada budak Abu Bakar namanya Amir bin Fuhairah. Kodonya kubalo kambing. Asal lewat Asma, ayo dia mengubalo kambing situ. Apa tujuannya? Supaya jejak Asma hilang deh kaki kambing. Ada pula anak muda lain. Kau anak muda saudara? Asma anak muda. Anak muda beradik dengan Asma namanya Abdullah bin Abu Bakar. Anak Abu Bakar. Apa kodonya? Malam dia tidur di gua. Siang ini berjalan di kota Mekah Manalimo. Kalau orang duduk-duduk di pelopongan, duduk boleh situ. Apa rencana awak? Anak muda. Jadi umpur dalam perjalanan hijrah itu ada keterlibatan anak muda. Maka petang hati awak kalau di masjid awak acara-acara diprakarsai di anak muda.
3 malam dia di situ, potong Ahad, malam Senin, tanggal 1 Rabiul Awal, bokodo Nabi berangkat meninggalkan Gua Sur. Lah jauh di kota Mokkah, balik Nabi ke belakang memandang wajah kota Mokkah. Kan kota Mokkah kan nampak dari jauh. Tidak ada batang kayu di situ, tidak ada batang duyan di situ. Yang ada hamparan padang pasir. Jauh awak nampak rumah-rumah kota Mokkah. Nampak wajah kota Mokkah. Meniti ayu mata Nabi, menangislah Rasulullah. Hei Mokkah, ya Nabi, yang kita kan, di dunia ini tak ada negeri yang lebih saya cintai melainkan engkau. Dan engkau adalah negeri yang paling baik di muka bumi. Kalau hendaklah dek konwalau dek diganggu dek penduduk engkau, maka selamanya saya tak akan meninggalkan kota Mekah. Ibu Rasulullah meninggalkan kota Mekah. Kau berjalanlah Nabi dan bapak ibu yang dirahmati Allah. Jalan mana yang ditempuh? Jalan tikus. Contoh macam jalan ke Pekanbaru, kono ambil di Corona kau juga akan baca jalan yang tak ditempuh ruang. Sebab kalau di jalan biasa, orang Mekah sudah mengeluarkan sayembara. Apa sayembaranya? Siapa yang bisa membawa kepala Muhammad ke kota Mekah, diberinya hadiah 100 ekor onta. Satu kuntur banyak piti apa ibu ini rahmati Allah. Si kuntur lebih kurang hampir 10 juta. Satu iku apa dia? Hampir miliar ya. Hampir miliar hadiah. Maka di jalan-jalan yang tak diketahui. Bapolan mau Nabi di perjalanan dari kota Mokkah karena ke Kuba lamonyo lapanai. Maka selama perjalanan itu ada peristiwa-peristiwa yang bersejarah. Ada seorang laki-laki namanya Suraqah bin Malik, pandai berdekar, yang pandai memainkan pedang, pandai melemparkan tombak. Orang ngomong diam deh, tu ada orang bercerita. Ada nampak dengan Muhammad di situ lalu tadi. Antu di Suraqah ini bos itu waktu. Oh, tak Muhammad dulu nih. Sianu tadi situ lalu sianu mirip-mirip ketika Muhammad. Ayat tak jadi jamu orang. Ketika orang labai, diambil kudore, diambil tombak, dikocok dia. Apa tu yang lain? Satu ikut. Nampak dari jauh. Abu Bakar itu secini kudore untuk. Abu Bakar di belakang, Nabi Muhammad di depan. Abu Bakar itu kan pedagang terkenal lah, kodok nampak dua wajah. Kalau bertanya, akhirnya siapa di depan orang dua Abu Bakar? Dijawab deh, huwa hadi ila tariq. Ini rupa penunjuk jalan dia. Penunjuk jalan maksudnya apa? Abu Bakar itu tak beruntung ya no. Ikut nama dalam agama wak Tauriyah. Ini wak sobut no, tapi wak tak ngerti dia maksudnya. Penunjuk jalan maksud Abu Bakar adalah penunjuk jalan ke arah surga. Keluar kan sampai ke kiki-kiki. Ditanya orang itu jawaban. Ketika nampaknya Abu Bakar Suraqah di belakang, bangkit isau Abu Bakar. Tapi Rasulullah tanam mengaji. Kacau di Suraqah. Gadoke lagak tanam suara mengaji Rasulullah. Tabonam kaki kuda Suraqah tercampak. Padahal tak pernah Suraqah macam itu. Aku ni abu ni Suraqah. Maka ni kalau ni azlam itu semacam taruhan. Kan ada orang macam itu dulu kan ketika keketik. Kalau mulai ragu, berpuncang-puncang. Kau jauh tak? Hari kalau ni tu nak boleh asal orang tu nama dalam bahasa Arabnya azlam, mengundi nasib. Jatuh kalau lah jadi kacau. Biasa percaya itu asal jadi asal kacau. Dah mungkin pikir tentang mana mesti untuk kau sekali kau salah kan ini. Adi masuk pada dia kacau oleh Rasulullah. Lalu, okay? Coba tadi mula balik.
masuk kaki kudonya, dia terpelanting jauh. Di kalung banyak dia azlam tadi, dikuncang oleh dia. Kalung jujan, nggak cahaya. Biasa percaya warna itu, di sekali itu nggak cahaya. Nayang, 3 kalinya nayang, ke kudonya dipacu oleh dia. 3 kali pula kaki kudanya terperosok, dia terpelanting. Akhir pokok air, Muhammad pada uang biasa. Pasti dia ini memang betul-betul Rasul. Dibawa dari Rasulullah. Muhammad, tunggu Muhammad, dan mengganggu uang oleh Muhammad. Kita datangi dari Rasulullah. Muhammad, kini dalam mulai cahaya, kini baiklah dia tulisan yang bisa mengamankan perjalanan dia. Diambil dari Rasulullah tangan Suraqah, apa Nabi kepada Suraqah? Suraqah, kau Nabi Muhammad kan seorang bikau jauh ruang, tapi kita matinya sebagai. Tapi apa kata Rasulullah kepada Suraqah? Suraqah, bagaimana perasaanmu kelak kalau di tanganmu ini nanti akan melingkar gelang Kisra Persia. Kerajaan paling godang zaman itu dua, di timur Persia, di Iran kini. Di barat namanya Romawi. Kalau Romawi, kaisar itu memakai apa? Memakai mahkota. Kalau di Persia, lambang kebesaran rajanya itu memakai gelang. Isu konang-konang dengan nggak ada Suraqah, tangan wang akan melingkar di situ gelang Kisra Persia. Satu Nabi baik. Apa yang disebut Rasulullah nanti terjadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Di zaman Umar bin Khattab, Persia ditaklukkan oleh orang Islam, ambillah harta rampasan perang bawa ke Madinah. Nampaklah di Umar gelang Kisra Persia. Apa yang Umar? Mane Suraqah. Datanglah Suraqah lah tua ketika itu. Lah agak lelau seketika. Suraqah, tekan nanggongan Nabi, coba kai golang kau sampai kuat apa cita Rasulullah. Pakai di Suraqah golang, bakal kacaunya cenderung gila di kota Madinah. Mana kau tiada janji Rasulullah ke dulu, kau tiada janji Rasulullah ke dulu. Mana nyanyinya cenderung gila, mana kau tiada janji Rasulullah ke dulu. Sudahnya kacau ni bodoh malu. Kau yang lihat, kau main golang dulu, atau wang dulu. Gara-gara horoto, kau nanti awak akan banyak belaku-baku iman. Kau nanti akan membuat awak banyak berbantah-bantah, adik-adik bersaudara, kata Umar bin Khattab. Atau peristiwa dalam perjalanan hijrah. Ada pula peristiwa lain Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi singgah di sebuah tenda. Di tengah padang pasir itu ada orang tinggal di situ. Namanya Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad kan tak kenal di Rasulullah. Biasa Ummu Ma'bad itu asal ada orang singgah nak minta ayunya pasti dibai susu kambing. Tapi ketika itu kemarau panjang, kambingnya pun sudah sakit. Datang Nabi, ada kurmanya Rasulullah, tidak ada. Air susu ada, tidak ada. Kambing ada, lainnya, tapi lama. Jangan memerah susu, toh gak kena tolong di kambing. Lain boleh dia yang memerah susunya ya Rasulullah. Kalau engkau ingin silakan, tapi cina itu tidak kambing. Toh gak dipayang, bawa main kambing punya Rasulullah. Akhirnya diperah, dibaca oleh Rasulullah Bismillah, baca doa diperah oleh Rasulullah. Tompek panampung itu dalam sejarah puan oleh air susu. Diberi Nabi dulu ke Ummu Ma'bad, kayak minumlah. Dan yang minum Nabi, minum Abu Bakar, minum Amir bin Fuhairah, minum tukang tunjuk jalan mereka namanya Abdullah bin Uraikid. Suatu permisi mereka bawa bionya susu. Pulang lagi Ummu Ma'bad, Abu Ma'bad namanya. Anak lagi hazak, dari mana udah pede kau susu kambing awak? Gak ada cahaya orangnya lagi. Kambing awak itu nak mati dah malam. Lama dah ada susu. Ada uang tadi yang datang disambut. Kalau awak ingin mengetahui ciri-ciri Rasulullah, hadis kota salah satu. Kenapa uang minum Abu Ma'bad? Akhir kenapa ciri-ciri?
uangnya sangat rendah hati, sangat tampan, wajahnya bercahaya, tak terlalu tinggi dan tak pula terlalu rendah. Uangnya tak gapuk, ala berbunyi. Uangnya tak gapuk dan tak kuih. Jadi kalau ada nanti mimpi, sore Rasulullah kau tadi malam dalam mimpi, kenapa bantu? Dia tak suka tinggi uang dah Ustaz. Abu putih aku sesuatu. Itu mungkin tak Nabi dah. Mandiang tu awak kawalan. Sebab ciri-ciri Rasulullah tak terlalu tinggi, tak rendah, tak gemuk, tak kurus. Orangnya sangat berwibawa sekali. Wajahnya bercahaya, sangat tampan sekali. Rambutnya pun tebal, hitam, tak ada uban. Di zaman tuanya Nabi, yang menengok uban Nabi itu pembantunya, namanya Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, uban Nabi di hari tuanya kalau dia hitung-hitung tak lebih dari 20 alai. Dalam suatu riwayat sampai boleh alai. Ketika ditanya dia Abu Bakar, apa dia tumbuh uban dia Rasulullah? Kau jawab Nabi, uban kau tumbuh di surat An-Naba, surat Hud, surat Al-Qiyamah, surat-surat yang bercerita tentang hari kiamat. Itu kenapa ambil uban Nabi tumbuh? Awak orang tua mana orang jangan nampak bulu hidung pun lagu uban kan? Kalau ditanya, ruang dia apa uban kau tumbuh? Mungkin tak ada jawaban itu kan? Dia memikir naik kiamat tak tahu. Apa dia tumbuh benda tu ni cucu? Kau dia puang ini uang aku. Biasa macam itu ya kan? Apa dia banyak-banyak uban kan yang dia dah tuang lah tua bukan dia jongke. Itu dia uban ini yang kalau Rasulullah tak. Alisnya tebal, tobe alis motonya kau tetapi tidak bertemu. Hidungnya mancung, bibirnya lebar, giginya agak berjarak di tengah-tengah, jenggotnya tebal. Kalau tengok dia diam sangat tenang sekali. Ketika nyoba cakap sangat mengagumkan. Itu Rasulullah. Dan dia adalah orang yang paling pandai membagi. Di mana tentu membagi susu tadi. Pandai dia membagi. Oh membagi, dia tidak pandai dasar kan? Kalau mengaji, khafal gitu. Menambah, menguang khafal, tipu membagi masalah. Dia adalah orang yang paling pandai membagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berjalanlah sampailah hari Senin minggu besoknya tanggal 8 Rabiul Awal. Singgahlah Nabi di kota di sebuah daerah namanya Kuba. Di situ Nabi menetap 4 hari. Selama menetap itulah terbangun di Nabi masjid pertama, Masjid Kuba. Tapi jangan dipikir cina masjid awal ke masjid Nabi ini dibangun kan? Mungkin tiangnya masih batang kurma, ataunya pelopak kurma. Sederhana, sesuai lah PI. Kadang-kadang per tahun dan sudah kan? Hari Jumat Nabi beranjak meninggalkan kota Kuba. Sampailah waktu Jumat di sebuah tempat namanya Kabilah Bani Salim. Di situ Nabi sholat Jumat pertama. Tempat Nabi sholat Jumat itu nanti dibangun pulau masjid, namanya Masjid Al-Jumu'ah. Pas sore Jumat, tanggal 20 Rabiul Awal, Nabi mulai memasuki kota Madinah. Rupanya orang Madinah sejak mendengar Nabi sudah meninggalkan kota Mekah, mereka sudah menunggu Nabi. Kojo manjik bukit je kojo doang. Letipo Nabi kan, manjik batang kurma menengok dari jauh kan bisa ditengok. Sampai akhirnya nampaklah dari salah seorang Yahudi ketika naik dia tinggi rumah, nampak dari jauh model ada putih wajah. Tak haju ini berteriaklah ketika itu, ya ayyuhal Arab, zalika jaddukumul lazi tantazirun. Hei orang Arab, tuan
datuk kalian yang kalian tunggu-tunggu. Nih, yang kamu Yahudi. Maka keluarlah uang kesesuatu. Dalam satu riwayat, ibu-ibu ketika itu lagu-lagu. Apa lagu? Tola'al badru alaina. Itu maka sampai kini ni lagu tu sama amak. Sama Nabi ibu-ibu ni lagu tu. Apa kan ya lagu Tola'al badru. Udah kan? Maka disambutlah mereka. Sampai di tempat di gerbang kota Madinah, uang Madinah mulai bingungnya lah sesuatu yang tentu Nabi dia. Kau ni datang kau bawa pek, bawa dua di belakang, bawa dua di depan. Dan di belakang Amir bin Fuhairah dan Abdullah bin Uraiqid. Di depan Abu Bakar dengan Rasulullah. Nampaklah bingung orang Madinah. Kau Nabi yang mana? Beko salah payung pula beko. Dan lagi nyam ada apa-apa saya kata. Ceramah di kuat dulu. Hujan nih. Oh, mau kawan. Pas kalau naik motor di jauh di pengurus jauh payung. Di payung kawan deh. Awak hujan-hujan. Kau tuh nih supir gak ada. Kau mau motor kan? Mau kau kan pulang dan posat punya su kalau kampai dan jangan cocok kalau gaya. Rasa-rasa kau deh pengurus kan. Maka ketika itu bingung Arab. Nengok uang Arab bingung. Abu Bakar mengerti. Abu Bakar bingungnya dah Abu Bakar ada besok gaya. Nabi itu tak buat dia gaya di beruang. Maka Abu Bakar mengerti suwinya ke belakang. Dia ambil sorban dia Abu Bakar dipayungi dari Rasulullah. Nak menunjukkan dia itu tak Nabi. Yang Nabi itu dia yang dipayungi. Nah, itu pelajaran bagi awak. Banyak ini ajudan kaya dari gaya ketua. Hanya ajudan kopral kan, tapi kaya gaya kala gaya jenderal. Sombong renyok bodoh ketua. Padahalnya ajudan ketua. Maka ditunjukkan di Abu Bakar. Bapak ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berebut lawang membuat Nabi ke rumah mereka. Ya Rasulullah, di rumah kami dah tinggal. Di rumah kami lah ya Rasulullah. Apanya Nabi? Lopen untuk mereka berjalan di mana nanti dia berhenti, di situ saya akan tinggal. Karena dia fa'innahu makmur. Dia ini sedang dibimbing oleh wahyu. Di mananya wanti, berarti itu perintah Tuhan. Di mananya wanti? Depan rumah seorang sahabat, uangnya musikin sederhana tapi hati pemula. Siapa namanya? Abu Ayyub Al-Ansari. Depan rumah Abu Ayyub ada tanah lapang. Yang punya anak yatim namanya Sahal dan Suhel. Nah, cenderung sampai batang. Sahal dan Suhel itu seolah kan Sahal dan Jazwaidi kan. Anak yatim piatu tak punya ayah, tak punya ibu. Tanah itu lapak warisan ayah jual maknya. Biasa di situ lawang Madinah menjemur kurma mereka. Apa yang dilakukan Rasulullah? Membangun masjid pertama. Mana tanahnya? Tanah itu tidak dipakai. Pertama, Sahal dan Suhel tak mau menjual tanah. Apa yang mau? Mereka ingin berwakaf. Agak cina awak dengan tentu bosok kedibik masjid situ berpasang logo tinggi-tinggi. Ya tentu dia bosok kan bisa pindah di situ. Sahal dan Suhel mau menjual. Ambil lagi Rasulullah ke wakafkan. Nabi tak mau. Kenapa? Karena Nabi tahu mereka anak yatim. Maka diboli. Pakai piti siapa pun boli? Piti Abu Bakar. Tu mangkono kata Nabi, iman Abu Bakar kalau ditimbang dengan iman orang Islam, boleh iman Abu Bakar. Kenapa? Coba yang kita lihat. Jutaan uang yang salat di Masjid Nabawi mengalir dari pahala ke Abu Bakar. Muka awak kalau ada peluang wakaf tanah atau pembangunan, jangan berpikir panjang. Itu tidak kita temu nanti setelah meninggal dunia. Dibangunlah di situ. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Kalau bahasa awak pulang sana, maka pulang sana itu budaya Nabi. Datang ke topik bau, apa nih cai pertama? Dun sana.
Cuma orang pulang sana dahulu, tak coba ini loh Bapak Ibu dirahmati Allah. Ada dipersaudarakan di Rasulullah nama sahabat di Makkah Abdurrahman bin Auf. Kemudian dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi' al-Ansari dari kota Madinah. Abdurrahman bin Auf dan awal punya Sa'ad bin Rabi' dia Abdurrahman awal labarun sana wakini. Kemudian kurma ada 2 bidang. Kudo ada 2 bidang, ada 2 ekor. Bini ada pula 2. Kalau anaknya ambillah kabun sabidang. Terlihat sabidang. Kudo ambil yang siku, terlihat siku. Tapi kalau ketiga pun mereka perlu contoh. Kalau nak bini, wah apa ya je bini? Sabi kan dia tu 2 bini dan kau siapa ketujuh dah. Dan coikan habis masa iddahnya nikahi oleh. Actually itu mereka pulang sana. Awak biasa kalau pulang sana nyelang nikah, jadi kan? Nyopora nikah, perlu pulang ke suku. Maka pulang sana sudah akan nikah. Dan dijauh-jauh mangkir. Kalau mereka seperti itu. Tapi apa kata Abdurrahman bin Auf? Barakallahu fi ahlika wa malika. Terima kasih, mudah-mudahan Allah memberkahi hartamu dan keluargamu. Dullani ila suqik. Cik dengan para luri. Apa? Tujuan kalian ke mana jalan untuk ke pasar. Selagi badan dan sehat, masih mampu berusaha, pantang bagi Abdurrahman bin Auf untuk menengadahkan telapak tangan. Siapa awal Abdurrahman bin Auf? Aku coba nawak. Makasih banyak lah Sa'ad bin Rabi'. Uang lawai telapak tangan ni udah berkomentar. Itu nyawa dah, tapi dia tak mau. Inilah sahabat yang dididik oleh Rasul. Kalau awak masih mampu berusaha, jangan mau menengadahkan telapak tangan. Salasun uksimu alaihinna wa uhadisukum hadisa. 3 macam bersumpah dengan baik kalian Rasulullah. Bersumpah Nabi menyambut apa tu? Mana qasamanu abdin min sadaqatin. Haratu takkan pernah berkurang kalau kalian rajin bersedekah. Kau yang pertama. Yang kedua, ma fataha abdun baba mas'alatin illa fatahallahu alaihi baba fakrin. Bersumpah dan kalau kalian mulai meminta-minta, maka Allah akan membukakan pintu kesempitan dan kefakiran dalam hidup kalian. Soalnya kalau banyak meminta, makin sompi hidup. Kecuali kalau memang keadaan awak lalu dia meminta, berusaha tak bisa, caci dan lain sebagainya. Yang ketiga, ma zulima abdun mazlamatan fasabara alaihi illa zadakhu izzat. Kalau ada orang yang dizalimi lalu dia bersabar, Allah akan menambah kemuliaan. Maka itulah Bapak Ibu dirahmati Allah, sejarah hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Apa ibrah yang dapat kita ambil? Sejarah-sejarah tadi. Banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapatkan. Inilah yang dapat kita sampaikan. Waqtulah jauhan ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.